Assalamualaikum, ketemu lagi. Kita di sini akan belajar tentang use adverb time and clause connectors correctly. Nah, bagaimana kita menggunakan kata keterangan waktu dan penghubung yang menjelaskan sebab dengan benar. Nah, sama seperti makna katanya tadi ya, penghubung adverb time menjelaskan tentang waktu dan juga clause connector menghubungkan dua klausa yang bermakna sebab. Kemudian, nah ini penting untuk diingat dan juga dihafal ya. Jenis-jenisnya adverb of time adalah after, as soon as, once, when, as, before, since, whenever, as long as, by the time, until, while. Nah, kemudian untuk jenis-jenis clause connectors-nya ada as, now that, because, since, in as much. Baik, kita lanjut. Pola kalimatnya seperti apa? Nah, ketika konektor muncul di tengah, seperti contohnya, I don't go to the school because it's raining. Nah, dia bisa muncul di tengah. Jadi dia diikuti dengan subject verb berikutnya atau klausa berikutnya. Kemudian ketika dia muncul di awal, ya, kalau untuk yang clause connectors ini bisa muncul di awal, ya. Jadi because-nya terletak di awal. Contohnya, because it's raining, I don't go to school. Jadi itu induk kalimatnya adalah I don't go to school. Kemudian anak kalimatnya adalah yang diikuti dengan konektor because, ya, it is. Kemudian klausa yang muncul setelah konektor ini tadi disebut dengan dependent clause ya, atau anak kalimat seperti yang saya bilang tadi. Kemudian klausa yang tidak diawali dengan konektor disebut independent clause atau induk kalimat. Nah, subjek pertama adalah subjek pada independent clause dan subjek kedua adalah subject dependent clause. Jika konektor muncul di awal, maka klausa dipisahkan dengan koma. Nah, ini syaratnya. Nah, makanya tadi ini yang because ini dipisahkan dengan koma ya. Akan tapi kalau dia muncul di tengah seperti ini, ya dia tidak perlu tanda koma. Baik, nah ini arti dari jenis-jenis konektor tadi ya. Nah, ini yang pertama ada adverb of time. Yang after berarti setelah. As artinya saat. As long as, selama. As soon as, sesegera. Before, sebelum. By the time, saat, atau ada penjelasan waktu setelahnya ya. Saat apa begitu. Kemudian once, saat atau sewaktu. Kemudian since artinya sejak, until artinya sampai, when artinya ketika, whenever artinya kapanpun, while saat atau waktu. Kemudian ada clause connectors yaitu as artinya sepanjang atau selama, because karena, in as much as artinya sebanyak, now that artinya karena, since karena, juga sejak. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya, ke example 1. Okay, blank was late. I missed the appointment. Nah, kita identifikasi dulu ya untuk questions ini. Nah, di klausa pertama terdapat was yang bisa berfungsi sebagai predikat atau pengganti verb ya. Nah, artinya sebelumnya harus ada subjek. Nah, kemudian kita lihat klausa kedua. Nah, di sini I berfungsi sebagai subjek dan missed berfungsi sebagai kata kerjanya. Artinya ada dua subjek dan juga dua verb di kalimat ini. Maka dari itu dibutuhkan konektor. Nah, karena di soal ini yang hilang adalah subjek dan juga di situ ada dua verb, nah maka kita butuh konektor dan juga subjeknya. Kalau pilihan yang A itu salah karena hanya ada subjek saja. Pilihan B salah juga karena hanya berupa konektor. Kemudian untuk pilihan C karena hanya berupa subjek juga, itu salah. Nah, kemudian yang D jawaban yang benar karena ada konektor dan juga subjek, di mana yang kita butuhkan untuk melengkapi kalimat tersebut. Gitu ya. Baik. Kalau misal masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar atau langsung bertanya ke mentornya masing-masing. Sampai ketemu lagi on the next video. See ya and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.